Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Musabaqah, Masjid Agung Al-Musabaqah Subang yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut merilai, serta para netizen di mana saja Anda berada, para pemirsa beberapa stasiun TV. Kembali kita berjumpa. Kemarin kita sudah membahas misteri di balik kematian atau di balik sakaratul maut. Kita lanjut. Apa yang teralami oleh seseorang setelah mati, dia masuk ke alam kubur. Kita sekarang akan mengembara ke alam kubur. Bagaimana kondisinya, apa yang dialami oleh manusia setelah masuk ke alam kubur, itu perkara gaib yang tidak terjangkau oleh indera kita, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terasakan, tidak bisa didatangi selama kita masih hidup. Walaupun kita umpama menggali kuburan, lalu kita masuk, lalu ditutup lagi, itu bukanlah alam kubur. Walaupun kita ada di kuburan. Alam kubur adalah alam gaib. Alam kubur, alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Karena itulah maka disebut alam barzakh. Makna barzakh adalah alam pemisah. Allah menyatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh sampai mereka nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Bagaimana kita meyakini adanya alam kubur padahal dia gaib? Melalui yang maha mengetahui perkara gaib, melalui informasi dari Allah, dari Rasulnya. Rasul SAW diberitahu oleh Allah melalui wahyu tentang perkara gaib, termasuk alam kubur. Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Makanya Rasul alaihissalam mengetahui perkara gaib termasuk alam kubur melalui wahyu yang Allah berikan kepadanya. Maka bertebaranlah hadis-hadis yang menceritakan tentang alam kubur. Di antaranya diriwayatkan dari Hani. Kalau di kita Hani ini perempuan ya. Kalau di zaman Nabi SAW, Hani itu laki-laki.
Hani ini pembantunya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemana Utsman pergi, Hani selalu ikut untuk melayani kebutuhannya. Kata Hani, kana Utsman radhiyallahu an idza waqafa ala qabrin baka hatta yabla lihyatahu. Utsman bin Affan kalau dia berdiri di atas sebuah kuburan, dia nangis sampai basah jenggotnya, menunjukkan nangisnya itu dahsyat, bukan cari nakdak, bukan hanya sekedar berkaca-kaca. Mengalir deras air matanya sampai basah jenggotnya. Faqila lahu, lalu ditanya, tadhkurul jannata wan nar fala tabki wa tabki min hadha? Engkau ingat surga, ingat neraka, tidak pernah nangis. Tapi engkau menangis karena kuburan? Maka menjawablah Utsman, inna Rasul alaihi salatu wassalam qala, innal qabr awwalu manzilatin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alam kubur adalah fase awal menuju fase-fase akhirat. Siapa yang selamat dari alam kubur? Maksudnya dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur yang disebut fitnah kubur. Dia enggak dapat azab kubur, bahkan nikmat kubur. Dia selamat. Siapa yang selamat dari alam kubur? Proses selanjutnya lebih mudah bagi dia. Ketika hisab, dihisab dengan hisab yang mudah. Siapa yang tidak selamat, dia tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, kena azab kubur. Proses selanjutnya lebih dahsyat, lebih sulit lagi, lebih menderita lagi bagi dia. Itulah yang menyebabkan Utsman menangis. Dalam kesempatan lain berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaran qatta illa al-qabra afdha'u minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang mengerikan kecuali alam kubur jauh lebih mengerikan lagi. Nabi SAW tahu berdasarkan wahyu, diberitahu atau beliau pernah oleh Allah diperlihatkan bagaimana situasi alam kubur. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi menyatakan hasan gharib, dan hadis ini sanadnya hasan sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Oleh karena itu, ketika alam kubur lebih mudah, proses selanjutnya bagi orang-orang mukmin yang selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, maka kemudian orang-orang mukmin di alam kuburnya diperlihatkan nikmat Allah yang berupa istana yang kelak dia akan tempati di surga. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang kuburkan masuk ke alam kubur kecuali diperlihatkan kepada dia tempat tinggalnya kelak di akhirat. Kalau dia ahli surga, diperlihatkan istana di surga beserta bidadari-bidadari surga, emas perak perhiasan di surga, sampai orang mukmin tersebut berdoa, Rabbi ajil qiyamas sa'ah Qaima arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat agar aku bisa cepat
mendatangi istriku dan kekayaanku di surga. Itu doa orang mukmin di alam kubur. Adapun orang-orang kafir diperlihatkan neraka beserta kengeriannya. Itu tempat kamu nanti seusai alam kubur ini terlewati sampai kiamat. Setelah kiamat tuh tempat kembalimu. Ngeri dia. Dia berdoa kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan jadikan kiamat. Orang mukmin berdoa, ya Allah segerakan kiamat. Orang kafir berdoa, ya Allah jangan jadikan kiamat. Doa siapa yang diijabah? Mukmin atau kafir? Tidak ada yang diijabah. Karena itu hanya ungkapan perasaan yang mereka rasakan. Kiamat terjadi bukan karena doa mereka, tapi karena telah ditetapkan waktunya oleh Allah. Semengerikan apa alam kubur? Pertama, alam kubur gelap. Kuburannya aja pasti gelap ya, cuma 2 kali 1 meter, kemudian ditindih, diuruk dengan tanah, kebayang. Itu kuburannya. Sekarang alam kubur. Alam kubur asalnya gelap bagi siapapun. Dan ini diketahui melalui sebuah hadis tentang seorang perempuan. Wanita ini tukang bebersih di masjid di zaman Nabi SAW, nyapu. Tapi yang pasti perempuan ini tidak pernah ngepel di masjid. Tahu alasannya kenapa? Da tanah atau piraku tanah diempel. Tapi sampah-sampahnya dipunguti, disapu. Selalu tiap hari begitu tuh. Wanita. Suatu saat Nabi SAW tidak menemukan wanita itu bersih-bersih lagi di masjid. Ditanya, mana wanita itu? Ternyata diberitahukan tadi malam sudah wafat. Tadi malam juga sudah dikuburkan. Para sahabat tidak mau membangunkan Nabi SAW. Karena dianggapnya ini perempuan kelas rendahan. Status sosialnya rendah. Bukan bangsawan. Rakyat atau warga biasa. Tidak begitu penting. Sampai Nabi SAW menyatakan, kenapa kalian tidak membangunkan aku? Akhirnya Nabi SAW minta ditunjukkan di mana kuburannya. Setelah ditunjukkan, beliau berangkat ke sana dan sholat di atas kuburannya. Sholat apa? Sholat jenazah. Boleh sholat jenazah di kuburan. Kalau orang itu sudah dikuburkan, kita belum sempat menyolatkannya, sholatkan. Tak ada ruku, tak ada sujud. Setelah beres menyolatkan, beliau bersabda, Inna hadhil kubur mamlu'atul dhulumah ala ahliha. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya alam kubur itu sangat dipenuhi dengan kegelapan. Gelap bagi para penghuninya. Dan sungguhnya Allah menerangi bagi mereka dengan sholatku atas mereka tadi. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini hadis yang menunjukkan alam kubur pada asalnya gelap. Kedua, hal mengerikan lainnya adalah di alam kubur ada satu himpitan. Sampai remuk seluruh tulang belulangnya. Siapa yang dihimpit? Semuanya. Termasuk orang soleh. Ya, sesoleh apapun dia akan mengalami himpitan yang dahsyat. Sebagaimana sebuah hadis tentang matinya seorang
laki-laki yang soleh namanya Sa'ad bin Mu'adz. Kata Rasul SAW ketika Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal, beliau berkomentar, "Hadzal ladzi tuharriku lahul arsh atau taharraka lahul arsh wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfa minal malaika laqad dumma dhammatan thumma furrija'an." Inilah orang yang kematiannya membuat arsy berguncang. Dibukakan seluruh pintu-pintu langit dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Saking solehnya Sa'ad bin Mu'adz. Kita tahu, sudah kita terangkan perjalanan ruh setelah dia dicabut dari jasadnya. Kalau dia ruh orang mukmin, dibawa naik ke atas, minta dibukakan pintu langit, dibukakan yang pertama, terus naik lagi langit kedua sampai ke-7. Itu orang mukmin. Sa'ad bin Mu'adz sebelum diketuk sudah dibuka seluruh pintu-pintu langit, menyambut kedatangan ruh yang mulia ini. Dan diantar oleh 70.000 malaikat sampai arsy Allah berguncang karena kematiannya. Tapi apa kata Nabi SAW? Laqad dumma dhammatan thumma furrija anhu. Tapi orang ini tetap dihimpit di alam kuburnya sampai remuk tulang belulangnya. Kemudian setelah itu baru dilepaskan dan dibebaskan kembali. Hadis ini riwayat Imam An-Nasai dan sanadnya sahih berdasarkan syarat sahih Muslim. Kata Rasul SAW dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, beliau berkata, "Inna lil qabri dhaghdatan law kana ahadun najian minha naja Sa'ad bin Mu'adz." Sesungguhnya di alam kubur ada satu himpitan. Apabila ada orang yang pantas selamat dari himpitan itu, pasti yang pantas itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'adz juga tidak selamat, terkena himpitan itu. Apalagi yang lain. Apalagi kita-kita ini. Suatu saat Ibnu Abbas berkata bahwa Rasul SAW bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr la naja Sa'ad bin Mu'adz wa laqad dumma dhammatan thumma ruhiya anhu." Seandainya ada orang yang pantas selamat dari himpitan di alam kubur, pasti yang selamat itu Sa'ad bin Mu'adz. Tapi ternyata Sa'ad pun dihimpit dengan himpitan yang meremukkan tulang belulangnya, lalu beliau diselamatkan kembali. Bahkan anak kecil yang mati ketika kecil, dia belum punya dosa, belum mengenal dosa, mati ketika bayi, itu pun kena. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, diterima dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an dengan sanad yang sahih. Berkata Anas bahwa Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr lanaja hadzas sabi." Suatu saat ada bayi yang mati. Oleh Nabi SAW diurus. Dikuburkan. Lalu beliau berkata, seandainya ada seorang yang layak selamat dari himpitan alam kubur, yang layak ini adalah bayi ini. Tapi ternyata bayi ini pun tidak selamat dari himpitan alam kubur. Jadi lihat, sesoleh apapun, sesuci apapun orang itu tidak selamat dari himpitan di alam kubur. Sa'ad sesoleh itu, anak bayi yang baru lahir mati, gak punya dosa, terkena himpitan. Apalagi kita-kita.
Maka siap-siap tuh untuk menghadapi himpitan di alam kubur yang akan meremukkan tulang belulang kita. Sakit enggak? Enggak sakit. Cuma bingit sakitnya. Kebayang enggak tuh? Jangankan remuk tulang belulangnya. Rusuk retak saja sudah. Enggak bisa nafas, enggak bisa berdiri itu ya baru retak. Apalagi remuk tulang belulangnya. Maka sakitnya tak terkira. Adakah hikmah di balik itu? Iya. Apa hikmah adanya himpitan? Itu mengurangi jumlah dosa yang sangat besar. Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkam Usatil Mu'minin. Bahwa penderitaan yang dialami oleh manusia baik di dunia ketika sakaratul maut atau penderitaan di alam kubur. Salah satu penderitaan di alam kubur yang dialami termasuk oleh orang yang soleh tadi, ketegangan, ketakutan, gelap gitu ya, dan himpitan yang membuat sakit yang tak terkira. Itu penderitaan semuanya mengurangi dosa, mengurangi kadar azab untuk di akhirat nanti. Kalau orang itu tidak berdosa seperti anak kecil, terkena himpitan di alam kubur, apa fungsinya untuk dia? Meningkatkan derajat. Anak kecil yang mati ketika kecil, apakah kondisinya sama? Tidak sama. Ada yang mati gitu aja, ada yang sebelum matinya menderita dulu, mengalami sakit dulu, teriak-teriak, nangis-nangis, menjerit-jerit, siang malam kelihatan seperti menahan rasa sakit, berhari-hari terus meninggal. Ada kan yang begitu? Ada lagi bayi yang tiba-tiba mati tanpa ketahuan, tidak menderita terlebih dahulu. Mereka nggak punya dosa. Yang menderita terlebih dahulu nggak punya dosa, yang nggak menderita langsung mati juga tidak punya dosa. Tapi beda nasibnya di akhirat. Kalau orang itu punya dosa lalu mengalami penderitaan, penderitaan itu menghapus dosanya. Kalau orang itu tidak punya dosa seperti bayi mengalami penderitaan, penderitaan itu dibalas oleh Allah dengan derajat yang tinggi di surga. Maka level surga anak kecil yang mati waktu kecil berbeda. Tergantung menderita dulu apa tidak. Termasuk himpitan di alam kubur, penderitaan yang ditimbulkannya itu nggak terkira. Remuk tulang belulangnya. Kemudian setelah itu di saat yang tidak lama hanya sedetik kemudian mereka utuh kembali, hilang kembali rasa sakitnya, tapi sakit karena himpitan tadi tetap terasa. Walaupun oleh orang soleh, walaupun oleh bayi. Apa fungsinya? Kalau orang itu punya dosa, gugur dosanya. Sehingga proses berikutnya lebih enteng, lebih ringan bagi dia. Kalau orang itu tidak punya dosa, penderitaan tadi mengangkat derajatnya. Jadi jangan khawatir, penderitaan itu menguntungkan bagi kita. Menderitanya cuma sekian detik, tapi keuntungannya abadi nanti ya. Kita aja di dunia siap rela mengalami sakit sekian detik, tapi setelah itu menguntungkan seperti disuntik, seperti difasdu, seperti dibekam. Ada sakit? Ada. Tapi kita rela sampai nyengir-nyengir gitu. Karena apa? Karena tahu itu menguntungkan. Dengan difasdu keluar darah kotor. Tubuh memproduksi sel darah yang baru. Peredaran darah karena ada darah yang disedot mengalir lebih lancar. Itu keuntungannya, maka kita rela walaupun ditusuk dengan jarum,
Diambil darah, ada sakit sedikit, kita tahan. Tapi untungnya jauh lebih lama. Kan gitu di dunia ya. Apalagi ini di alam kubur. Inilah kondisi kedua yang pasti dialami oleh semua orang di alam kuburnya. Peristiwa ketiga yang akan dialami orang di alam kubur adalah fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur pertanyaan di alam kubur. Menanyakan tentang 3 hal. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dalam riwayat lain plus 1 lagi. Apa dan bagaimana amalmu ketika di dunia? Ini pertanyaan. Pertanyaan ini disebut fitnah karena apa? Disertai bentakan yang dahsyat dari yang bertanya. Yang bertanyanya secara fisik mengerikan, menakutkan. Sebutannya aja membuat hati kita ini bergetar, bulu kuduk kita merinding, munkar dan nakir. Secara bahasa munkar itu disebut sumiyal munkaru munkaran li'anna kulla man ra'ahu angkarahu. Disebut munkar karena setiap orang yang melihatnya pasti mengingkarinya, tak saking menakutkannya. Warnanya hitam kebiru-biruan. Bentakannya super dahsyat. Bertanya sambil membentak dalam kondisi yang menakutkan sendiri, sepi gelap di alam kubur dan kondisi penampakan dari munkar dan nakir juga menakutkan. Makanya disebut dengan sebutan fitnah. Sebagaimana dijelaskan di dalam salah satu hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadihimal munkar walil akhar nakir. Bila mayit sudah dikuburkan atau bila salah seorang di antara kalian sudah dikuburkan. Di alam kubur datanglah 2 malaikat hitam kebiru-biruan. Bisa kebayang enggak? Yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir. Maknanya sama. Munkar disebut isim maf'ul, nakir disebut isim fa'il, tapi sama maknanya, sesuatu yang sangat diingkari karena menakutkannya. Lalu kedua malaikat ini bertanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Bagaimana pendapat tentang orang ini nih? Orang yang dimaksudlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya disertai bentakan. Adapun orang mukmin berkata, huwa Abdullahi wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia adalah Muhammad. Dia adalah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi tidak ada ilah yang sebenarnya kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ini fitnah kubur. Dalam hadis lain, ya hadis yang barusan riwayat Imam At-Tirmidzi, di hadis lain berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayatihi malakan syadidal intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi. Datanglah 2 malaikat yang bentakannya sangat keras, sangat dahsyat. Pernah saya kemukakan, Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyebutkan bentakan malaikat munkar nakir. Seandainya ada orang di dunia dibentak oleh munkar nakir, saking hebatnya ini bentakan,
niscaya akan copotlah semua persendian tulang-tulang orang itu. Ngalaket we. Siga naon, siga karung butut namru di juru gitu. Kalau sendi-sendi tulang sudah copot, amruk kan semuanya kan. Ini hebatnya pengaruh bentakan dari munkar dan nakir. Disebut syadidal intihar. Lalu membentak orang itu, termasuk orang mukmin ya. Fayujlisani, lalu disuruhlah orang itu duduk. Lalu ditanya, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Tiga perkara pokok dalam agama yang wajib diketahui. Diistilahkan al-usul ats-tsalatsah. Kitab al-usul ats-tsalatsah membahas tiga ini. Kenapa wajib diketahui? Itu yang akan ditanyakan di alam kubur lu. Lalu kata Nabi SAW, wahya akhiru fitnatin tu'radu alal mu'min. Ini fitnah terakhir yang disodorkan kepada orang mukmin. Setelah ini enggak ada lagi fitnah. Adapun orang mukmin dibentak kayak gitu, ditegarkan oleh Allah, ditangguhkan, lalu diilhami untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Rabbi Allah wa diniyal Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbku Allah, agamaku Islam dan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi membacakan ayat yang terdapat dalam Ibrahim 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Nabi membacakan ayat ini ketika menjelaskan fitnah kubur, pertanyaan di alam kubur. Menunjukkan ayat ini berbicara tentang alam kubur. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Setelah orang itu menjawab secara benar karena dia mukmin. Ingat, ini bukan pertanyaan hafalan. Sehingga kita hafalkan. Kalau ditanya siapa Rabbmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad SAW. Anak TK juga bisa. Ini bukan pertanyaan hafalan. Tapi apa? Jawabannya cermin dari apa yang dia lakukan di dunia. Siapa Rabbmu? Ini tentang tauhid loh. Lurus nggak tauhidnya, benar nggak tauhidnya, atau campur aduk dengan syirik, dengan kufur, dengan kebidaan dalam masalah akidah. Apa agamamu? Ini ketaatan, loyalitas kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa nabimu? Ini urusan manhaj, sebagus, sehebat, sekuat apa iltizam kita, komitmen kita kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tauhid kita nggak benar, loyalitas kita kepada agama ini lemah, apalagi amal kita penuh bid'ah, walaupun dihafalkan nggak akan bisa jawab. Apa yang dialami setelah orang mukmin bisa menjawab. Kunci agar kita bisa menjawab, luruskan tauhid kita. Bersihkan dari syirik. Akidah kita. Bersihkan dari kufur. Terus agama kita. Pegang teguh. Bersihkan diri hati kita dari kemaksiatan. Baik maksiat mengabaikan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Ini komitmen kepada agama Allah. Ya. Pegang teguh sunnah Rasul SAW. Jangan campur adukan dengan bid'ah, dengan khurafat, dengan tahayul, dengan yang sejenisnya. Maka ini yang menjamin mampu tidaknya kita menjawab pertanyaan di alam kubur. Setelah itu fayunadi munadi minas sama'an sadaqa abdi.
Ada yang menyeru dari langit. Dipastikan yang menyeru ini Allah. Kenapa? Sebab isi seruannya menyatakan telah benarlah hambaku. Kalau bilang hambaku berarti Allah, nggak mungkin malaikat. Hambaku ini telah benar dalam menjawab, maka catatkan dia di Illin. Dicatatlah di Illin. Di tempat yang paling tinggi nanti. Ini orang mukmin di alam kuburnya memperoleh fitnah kubur tapi bisa menjawab. Setelah itu diluaskan di alam kuburnya seluas mata memandang. Karena alam kuburnya sumpek dan sempit, diterangi di alam kuburnya. Dibukakan pintu menuju surga, bertiuplah angin surga. Gak kebayang kayak apa wanginya, nyamannya, sejuknya, enaknya, nikmatnya, dan seterusnya. Ini termasuk bagian dari nikmat kubur. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang seperti ini. Jangan dibuktikan saya nggak percaya, ini orang mukmin yang soleh kemarin mati, yuk gali. Anggar wesak itu. Tidak meluas seluas sejauh mata memandang. Akhirnya diingkari, bohong ini hadis. Nggak boleh seperti itu. Karena apa? Yang dia gali kuburan, kejadian yang diterangkan oleh Nabi SAW, alam kubur beda. Alam kubur ma alam gaib, kuburan ma alam nyata. Kita yang bikin kuburan. Bisa kita rubah, bisa kita pindah. Ada kuburan yang dirubah jadi mall, jadi bangunan, jadi hotel, jadi jalan, banyak. Itu kuburan ma alam nyata. Kita bisa intervensi, kita bisa rubah-rubah. Alam kubur beda lagi. Di mana? Duka, nggak tahu. Namanya juga alam gaib, nggak tahu di mana. Wajib kita meyakininya selama berita gaib ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Rasul SAW dalam hadisnya yang sahih. Wa ammal kafiru awil fajir. Adapun orang kafir atau orang fajir. Wa ya'tihi malakan syadidal intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi. Maka orang kafir atau orang fajir. Fajir itu durhaka. Muslim tapi durhaka. Tunggul dirurut, catang dirumpak. Yang diperintahkan diabaikan, yang dilarang dilanggar. Fajir dia. Kedurhakaannya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dia tetap Muslim. Tapi Muslim yang berdosa besar. Fajir dia. Orang kafir, orang fajir didatangi dua malaikat. Dibentak. Ditanya. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Dia menjawab. La adri. Apa? Aku nggak tahu. Madinuk? Apa agamamu? Aku nggak tahu. Terus. Sampai dikatakan oleh malaikat itu, la daraita wa la talauta. Kamu nggak tahu karena kamu nggak baca, kamu nggak belajar, kamu nggak mendengarkan pelajaran. Sehingga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk, surah ke-67 tentang orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka, mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu ketika di dunia kami mendengar kajian, mendengar pedaran, dakwah, atau kami berpikir membaca ke atau gimana ke, makunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk neraka sa'ir. Masuknya mereka ke dalam neraka sa'ir akibat selama di dunia nggak mau dengar.
Tidak difungsikan seluruh inderanya untuk agama ini. Padahal itu akan ditanya. Telinganya tidak dipakai untuk mendengar penjelasan, matanya tidak dipakai untuk membaca Quran dan Sunnah, hatinya tidak dipakai untuk memahami. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adhal. Kami penuhi jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya hati tapi enggak dipakai memahami. Mereka punya telinga enggak dipakai mendengar. Mereka punya mata enggak dipakai untuk melihat kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka itu ibarat binatang ternak, balhum adhal, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Itu di akhirat. Dipenuhi jahanam dengan mereka, masuk neraka sa'ir karena mereka tidak mendengar, tidak melihat. Di alam kuburnya ditanya, mereka enggak bisa jawab. Kata malaikat, la daraita wa la talauta. Kamu enggak tahu, kamu enggak baca, kamu enggak dengar. Ada seruan dari langit, fayunadil munadi minas sama'an kadzaba 'abdi. Dia menyeru, hambaku ini telah berdusta. Catatkan dia di sijjin. Sijjin itu orang-orang, daftar orang-orang yang kelak akan menerima azab setelah kiamatnya. Dengan azab yang sangat dahsyat. Hadis tersebut sahih sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir susunan riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza wudi'a fi qabri tawalla anhu ashabuhu innahu la yasmu qur'ani alihim idzan sarafu. Atahu malakan fayuqidanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad. Fa'ammal mu'min fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila seorang hamba sudah diletakkan jasadnya di kuburan, lalu pulanglah para sahabatnya, pulang ke rumah setelah dikuburkan, maka si mayit masih mendengar suara langkah sendal orang-orang yang pulang. Kalau kita punya rumah loteng 2 tingkat, kita di bawah, di luhur aya nubug kedengaran breg tah. Sigana kabayang siga kitu tah. Idzan sarafu atahum malakan. Ketika orang itu sudah sepi, sudah pulang semuanya, datang 2 malaikat menyuruh dia duduk. Ini di alam kubur, bukan di kuburan. Nah, di kuburan nggak bisa duduknya. Ngagoler we mau duduk kumaha? Halangan ku tanah, ku papan. Ini di alam kubur, dia bisa duduk. Maka ditanya, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, di alam kubur kita akan ditanya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekuat apa komitmen kita kepada beliau. Ya akan ditanya, kenapa kamu ikut si fulan? Kenapa tidak ikut si fulan saja? Enggak. Yang ditanya, kenapa kamu tidak ikut Nabi Muhammad SAW? Tidak ditanya, kenapa kamu tidak mengikuti kebiasaan banyak orang? Enggak. 1 orang. Siapa 1 orang ini? Nabi Muhammad SAW. Adapun orang mukmin dia akan menjawab, aku bersaksi dia hamba Allah dan utusannya.
Adapun orang kafir atau munafik menyatakan la adri ma kuntu aqulu ma yaqulun nasu fihi. Aku enggak tahu. Aku hanya ikut-ikutan apa kata orang. Kata orang begini, begini. Kata orang begitu, begitu. Dan kebanyakan kata orang tentang Nabi kita Muhammad SAW itu baik apa buruk? Buruk. Media sekarang dikuasai orang kafir. Ketika mereka berbicara tentang Nabi Muhammad SAW karena kebusukan hatinya, karena ada sentimen keyakinan kepada kita, pasti Nabi kita digambarkan sebagai sosok yang buruk. Itu kata orang, dia ikut-ikutan. Dia berkata, kuntu aqulu ma yaqulun nasu fihi. Aku hanya mengatakan seperti perkataan orang-orang tentang dia. Apa kata malaikat? La daraita wa la talaita. Kamu enggak tahu karena kamu enggak baca. Ketika beberapa tahun lalu ada sutradara film membuat film judulnya Fitnah. Itu tentang Nabi kita Muhammad SAW. Dilecehkan dengan Jibril. Kaum muslimin ngamuk di sana. Sampai si sutradara ini disembelih. Ada orang Maroko Muslim diikuti itu disembelih. Orang kafir ngamuk tuh, masjid-masjid diserang, dihancurkan. Tapi muncul sebuah fenomena tak terduga. Mereka penasaran. Kenapa umat Islam ini kalau nabinya dihina, ngamuk. Ini nabinya ini yang namanya Muhammad itu kayak apa sih? Apa yang terjadi? Penasaran. Mereka mencari buku biografi Nabi SAW. Kan banyak terjemahannya dalam bahasa Belanda ada, dalam bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia kamu ada. Mereka baca dari awal sampai akhir, apa kesimpulannya? Pantas. Orang seperti ini layak dibela kehormatan. Banyak yang masuk Islam. Oleh karena itulah kalau mereka membaca biografi Nabi SAW beserta kehidupan kesehariannya. Bagaimana sikap sahabat yang begitu sangat memuliakan beliau alaihissalatu wassalam. Pasti menyimpulkan ini orang hebat. Pantas orang Islam mengamuk. Orang seperti memang layak dimuliakan, bukan dihinakan. Banyak yang masuk Islam tuh. Karena membaca. Adapun yang tidak, apa kata orang? Ikut-ikutan. Orang menghujat, ikut menghujat. Ini di alam kuburnya akan bernasib seperti ini. Dia menjawab, aku hanya mengatakan apa yang orang-orang katakan tentang dia. Maka malaikat menghardik. Kamu enggak tahu, kamu enggak baca, akhirnya diazab. Berdasarkan hal itulah maka salah satu hal yang pasti akan kita alami di alam kubur adalah fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Berupa pertanyaan di alam kubur. Apa pertanyaannya? 3. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Kemudian 3 ini disebut dengan apa? Al-usulus salasah. 3 perkara pokok dalam agama. Kenapa 3 perkara pokok? Itu yang jadi bahan pertanyaan di alam kubur. Pelajari kitab Al-Usulus Salasah, ya. Ini Al-Usulus Salasah ini bukan barang baru yang sehingga disebut bidah, enggak. Ini didasarkan pada 3 pertanyaan di alam kubur. Ini harus diketahui, maka dijelaskan isinya apa secara mendalam dan diberi judul dengan 3 masalah pokok dalam agama yang disebut dengan al-usulus salasah.
Dulu sebelum ada pemberitahuan melalui wahyu kepada Nabi SAW, Nabi pun belum tahu bahwa ada yang namanya fitnah kubur. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis diterima dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu keponakan Aisyah radhiyallahu anha, jadi mahram. Maka Urwah berkata, Aisyah bibinya ini pernah bercerita kepadanya. Kata Aisyah, dakhala alayya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun minal Yahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui aku di kamarku. Saat itu di sampingku ada wanita Yahudi. Wanita Yahudi bertamu kepada Aisyah dan diterima. Kalau ada orang kafir tetangga atau teman bertamu, terima, gak masalah. Begitu melihat Nabi SAW datang, si wanita Yahudi ini berkata, hal sya'arta annakum tuftamuna fil kubur. Kamu sudah tahu belum bahwa kalian akan difitnah di alam kubur? Kata Aisyah, farta'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bergetarlah badan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gemeter. Lalu berkata, innama tuftanul Yahud. Yang difitnah di alam kubur hanya Yahudi. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, falabithna layali, setelah selang beberapa hari, berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku, hal sya'arti annahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur. Aisyah, kamu tahu enggak, telah diwahyukan kepadaku kalian akan difitnah di alam kubur. Jadi baru wahyu turun. Tadinya mengingkari perkataan Yahudi tadi, tapi wahyu turun benar. Apa kata Aisyah? Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'du yasta'idzu min adzabil qabr. Semenjak saat itu aku sering mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Jadi beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Jadi semua kita akan terkena fitnah kubur. Siapa yang selamat, dia selamat dari azab kubur, dapat nikmat kubur. Siapa yang tidak selamat, dia akan kena azab kubur dan tidak memperoleh nikmat kubur. Sampai kapan? Sampai kiamat. Ini pertama. Nanti apa jenis-jenis azab kubur? Nanti ada penjelasannya. Apa jenis nikmat kubur? Ada penjelasannya. Itu poin pertama. Kaum muslimin akan difitnah. Kedua, apakah orang kafir akan ditanya, akan kena fitnah kubur? Ditanya. Hadis-hadis yang ada menunjukkan ya orang kafir pun ditanya. Sebagaimana hadis tadi, adapun orang kafir atau orang fajir ketika ditanya man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka, mereka nggak bisa jawab. Akhirnya diazab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir pun akan mengalami fitnah kubur. Bukankah mereka sudah jelas bahwa mereka itu kafir, nggak perlu ditanya, hajar aja gitu kan? Nggak begitu. Pertama, iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, sehingga orang kafir akan tahu kenapa mereka diazab setelah adanya pertanyaan. Jangankan Allah yang maha adil, manusia aja di dunia ada orang melakukan kejahatan, nyata-nyata jahat. Mungkin merampok, mungkin membunuh, mungkin memukul gitu ya. Ditangkap, langsung dipenjara? Tidak. Tapi di apa dulu? Disidang dulu, ditanya dulu. Ditanya untuk apa? Pertama, menjelaskan alasannya kepada dia kenapa dia dihukum. Kedua,
menentukan kadar hukuman. Berapa tahunnya dihukumnya? Dilihat dari apa? Motivasi. Ini direncanakan apa tidak? Atau mendadak? Atau kalau dia membunuh ini berencana atau mendadak karena situasi atau bela diri? Dia dibunuh, dia melawan, akhirnya lawannya terbunuh. Itu kan beda-bedanya. Termasuk vonis terakhir beda-beda. Sampai-sampai ada orang yang merampok, korbannya melawan, perampoknya mati. Siapa yang ditangkap? Perampok atau korbannya? Korbannya ditangkap. Dengan alasan pembunuhan, dengan tuduhan pembunuhan. Ada yang begitu? Ada. Malah ada yang merampok nggak dibunuh nih. Cuma ditonjok, babak belur. Lapor ke polisi, saya ditonjok. Ditonjoknya karena ngerampok, ya enggak? Siapa yang ditangkap? Korban perampokan ditangkap. Pernah ada kasus itu? Pernah viral. Makanya ketika ditanya yang nangkapnya, jadi nanti kalau kita dirampok gimana tuh, diem aja gitu? Ya jangan keluar sendirian. Nyambung jawabannya. Iya, kita kan tidak bisa memprediksi, walaupun banyakan gitu, bisa aja rampoknya juga banyakan. Itu di dunia nggak adil, tapi di akhirat, di alam kubur pasti adil, ya. Jadi pertanyaan ini untuk menentukan kadar hukumannya. Apakah orang yang tidak mukallaf ditanya? Siapa saja yang tidak mukallaf? Anak kecil yang mati ketika bayi, masuk alam kubur, ditanya atau tidak? Kedua, orang gila. Gilanya dari lahir sampai meninggal. Kalau gilanya umpamanya awalnya normal sampai 25 tahun nembak ahwat ditolak, gila. Sampai meninggalnya. Kalau orang seperti ini, dia akan tetap dihisab amal sebelum dia gila. Setelah dia dewasa, masih normal kan? Nah dia sudah kena kewajiban. Pas 25 tahun ngelamar ahwat ditolak, terus gila. Nah ini tidak lagi dihisab, tidak lagi dicatat. Yang dihisab sebelum gila, sejak balik sampai sebelum gila. Adapun dari awal sampai akhir kan ada orang yang autis, yang idiot gitu ya. Sejak lahir sampai meninggalnya, itu tidak mukallaf. Apakah orang yang tidak mukallaf juga difitnah enggak di alam kubur? Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa ikhtulifa fi ghairil mukallafina minas sibyan wal majanin. Diikhtilafkan tentang orang yang tidak mukallaf, baik anak kecil ataupun orang-orang gila. Fadhahaba jam'un minal ulama ila annahum la yuftanun. Sebagian lagi ada yang menyatakan mereka tidak difitnah, tidak ditanya di alam kubur. Ulama yang berpendapat seperti ini diantaranya Al-Qadhi Abu Ya'la dan Ibnu Aqil. Apa alasannya? Mereka bilang annal mihnah takunu liman kullifa. Amma man rufi'a anhu al-qalam fala yadkhulu fil mihnah idh la ma'na li su'alihi an syai'in lam yukallaf bihi. Ujian itu hanya diberikan kepada orang yang mukallaf. Adapun yang diangkat pena, tidak dicatat amal-amalnya seperti anak kecil dan orang gila, maka mereka tidak diuji. Karena tidak ada faidah ditanya tentang masalah itu karena mereka tidak dibebani kewajiban. Ini pendapat yang pertama. Mereka tidak difitnah.
Wa qala akharun, yang lain berpendapat bal yuftanun, mereka juga tetap kena fitnah. Ada fitnah kubur untuk mereka. Yang berpendapat yang seperti ini di antaranya Abul Hakim Al-Hamdani, Abul Hasan Ibnu Abdus, bahkan sebagian sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan Imam Malik juga menyatakan demikian berdasarkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mensolatkan seorang bayi. Bayi itu mati, disolatkan. Kemudian beliau berkata, di dalam solatnya tuh, Allahumma qihi adzabal qabr wa fitnatul qabr. Ya Allah, selamatkan anak ini dari azab kubur dan fitnah kubur. Oleh Nabi didoakan begitu. Berdasarkan hal tersebut, maka mereka itu berkata, kalau begitu mereka akan difitnah. Sesuai juga dengan hadis lain, innahum yumtahanuna fil akhirah wa annahum mukallafuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang tidak mukallaf, mereka akan diujinya di akhirat. Ujian di akhirat itu kewajiban bagi mereka pada hari kiamat. Apa ujian bagi mereka? Nanti di akhirat orang anak kecil, orang-orang gila, orang-orang yang sudah pikun. Islam datang setelah mereka pikun, nggak faham. Islam datang ketika mereka gila, ya, atau anak kecil masih bayi sudah meninggal, nggak datang dakwah Islam. Mereka tidak diuji di dunia, tapi di akhirat. Apa ujiannya? Mereka disuruh terjun ke neraka. Siapa yang terjun ke neraka karena melaksanakan perintah Allah, niscaya neraka itu dingin bagi mereka dan diangkat kemudian dimasukkan ke dalam surga. Adapun yang tidak taat disuruh terjun ke neraka, mereka enggak mau, tidak taat kepada Allah, dan ketidaktaatannya mengisyaratkan suudzon kepada Allah. Salah saya apa kok disuruh terjun ke neraka, kan gitu ya. Akhirnya enggan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Walhasil ini adalah perkara yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Keempat, jadi yang pertama alam kubur gelap. Kedua, di alam kubur ada apa? Himpitan. Yang ketiga ada fitnah kubur. Keempat, ada azab kubur dan nikmat kubur. Apa saja bentuk-bentuk azab kubur dan nikmat kubur? Diterangkan baik dalam ayat ataupun hadis yang sahih. Di antaranya berkata Imam Ibnu Abil Izzi rahimahullah dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah ketika menerangkan tentang azab dan nikmat kubur. Perkataan Ibnu Abil Izzi ini akan kita terangkan bulan depan. Sekarang sudah habis waktu untuk menerangkan, cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu 11 menit untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ahwat silakan nulis, lempar ke depan ya. Nanti ada panitia yang ambil. Jika kita sholat malam, apa hubungannya alam kubur dengan sholat malam? Dan pada rakaat kelima, berapa rakaat di sholat malam? Kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini 5 rakaat.
Pada rakaat kelima karena lupa maka kita salam padahal baru 1 rakaat. Oh mungkin 2-2 gitu ya. Pas yang ketiga baru 1 rakaat sudah salam padahal niatnya 2 rakaat. Pertanyaan, apa kita tambah terus sujud sahwi atau rakaat kelima tadi dianggap sholat witir? Jawabannya A. Tambah lalu diakhiri oleh sujud sahwi. Nggak boleh. Udah yang tadi dirubah niat menjadi witir. Nggak boleh merubah niat di tengah-tengah amalannya. Jadi yang benar tambah 1 rakaat lalu sujud sahwi. Amalan kubur itu gelap. Amalan alam kubur itu gelap. Amalan apa di dunia agar terang? Nanti akan dijelaskan. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari azab kubur dan dapat nikmat kubur? Kapan? 2 atau 3 bulan yang akan datang. Apakah para nabi, para rasul mengalami himpitan dan gelapnya? Ini beda. Nanti khusus akan diceritakan 5 jenis tempat di alam kubur. Itu beda-beda. Khusus alam kubur untuk para nabi dan para rasul, untuk para syuhada, untuk orang mukmin yang soleh, untuk orang muslim ahli maksiat, dan untuk orang kafir. Kondisinya berbeda-beda. Nanti ya 4 bulan lagi. Doa pertama, Rabbighfirli wali walidayya, dan mohon ampunan untuk kepada orang tua secara khusus. Doa kedua, Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minin. Ini doa mohon ampunan untuk diri sendiri, orang tua dan kaum muslimin. Pertanyaan, kalau niat berdoanya ingin ditujukan kepada kakak kandung laki-laki rahimahullah, dan ada di doa yang nomor 2, dan nomor 2 doanya ada nomor 1 atau nomor 2 ya Ustaz? Meski alhamdulillah selama ini kedua doa tersebut ana selalu baca saat sujud dalam sholat ana insyaallah. Kalau kita ingin mendoakan beberapa orang yang sudah meninggal, orang tua, saudara, adik atau kakak, sahabat, atau kakek nenek, ya, saya anjurkan begini. Hafalkan doa sholat jenazah di takbir ketiga. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wa thalji wal bard sampai akhirnya. Hafalkan. Lalu ganti dhamirnya dengan tergantung berapa orang yang kita akan doakan. Boleh disebut namanya? Boleh. Umpamanya kedua orang tua kita sudah meninggal. Ada saudara kita laki-laki sudah meninggal. Kita ingin mendoakan 3-tiganya dalam sujud. Hafalkan doa ini, masukkan Allahumma gfir li walidayya wali akhi warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum dan seterusnya. Jadi pakai hum karena 3 orang. Kalau hanya 2 orang, hanya ibu bapak kita, huma. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima, ya. Warhamhuma wa'afihima wa akrim nuzulahuma wasi' madkhalahuma. Terus pakai huma. Kalau kita ingin nambah dengan kakek dan nenek, boleh. Allahumma gfir li walidayya wali jaddi wali jaddati wali akhi. 5 orang tuh ya. Warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madkhalahum. Terus sampai akhirnya. Kalau kita ingin lagi nambah
mantan kita yang sudah meninggal. Saking sayangnya nggak keburu dinikah gitu ya, udah mati duluan. Kita doakan. Sebut namanya orang tua kita, Allahumma gfir li walidayya wali jaddi wali jaddati wali akhi wali fulanah. Sebut. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kan nggak jadi dinikah, sebodoh amat. Siapa tahu nanti jodoh di sana. Dan seterusnya begitu ya. Doakan begitu. Itu afdal insyaallah. Apakah seorang anak yang sudah dewasa kuliah diberi makan oleh orang tuanya yang bekerja riba, makanan si anak menjadi haram padahal si anak lagi menuntut ilmu di jalan Allah Ta'ala? Apakah si anak harus berhenti menuntut ilmu dan si anak harus mencari rezeki yang halal? Kalau anak mampu bekerja mencari rezeki sendiri itu afdal, itu terbagus. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, belum bisa bekerja. Kalau bekerja berhenti belajar. Dia lebih memilih belajar daripada bekerja. Maka dia terus belajar dan bekerja. Adapun sumber penghasilan dari ayahnya haram, riba, atau bekerja umpamanya di perusahaan yang haram, perusahaan rokok, perusahaan minuman keras kayak gitu, maka ada dirinci. Pertama, kalau penghasilan ayahnya campur, ada yang halal, ada yang haram, niatkan mengambil yang halalnya. Kedua, kalau umpamanya tidak ada yang halal, semuanya murni haram, kita tahu. Boleh diambil sebagai orang fakir, tapi sebatas kebutuhan pokok, jangan berlebih. Mungkin untuk biaya kuliah dan makan sehari-hari, jangan lebih. Saya perlu laptop, padahal nggak begitu perlu amat. Untuk apa laptop? Untuk nonton, nah jangan. Saya perlu HP yang harganya 30 juta terbaru, jangan. Itu mah kebutuhan tersier mungkin, bukan sekunder lagi ya. Khusus yang primer saja, selama dia belum mampu maka dia boleh karena kefakirannya, kemiskinannya. Ini pernah pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah ketika ayahnya bekerja di kantor pajak. Bertanya begitu, beliau menjawab demikian. Dalam hadis diterangkan ketika anak Adam meninggal dunia, putus segala amal kecuali 3. Sedekah, ilmu, anak soleh. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah dengan amalan doa yang ditujukan pada orang yang meninggal dari diri orang lain, sampai atau tidak? Sampai. Jangan sampai ada orang yang salah paham ke kita. Mereka menyatakan doa ke mayit tidak sampai. Siapa yang ngomong begitu? Kita menyatakan sampai kok. Itu Quran, itu hadis yang sahih. Dan itu realita yang terjadi di dalam kehidupan Nabi, para sahabat, para ulama sampai kita sekarang. Kita melakukan mendoakan orang yang wafat. Nih ayat, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu surah Al-Hasyr. Kata Allah, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat. Para sahabat sudah meninggal, datang generasi baru yaitu tabi'in. Tabi'in berkata, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang sudah mendahului kami dalam keimanan. Sudah meninggal tapi lebih dahulu iman dari kami, yaitu para sahabat. Para tabi'in mendoakan para sahabat.
Nabi SAW ketika khutbah Jumat, di khutbah kedua selalu ada doa yang tidak pernah beliau lewatlah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni mukmin, mukminat, muslim, muslimat, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Yang sudah mati didoakan. Maka kita menyatakan doa kita sampai kepada orang yang sudah mati walaupun kita bukan siapa-siapa. Bagi yang mati itu nggak kenal. Termasuk ketika orang sudah mati kita ikut sholat jenazah. Isi sholat jenazah doa bagi yang mati. Allahumma gfir lahu warhamu wa'afi wa'fu anhu. Sampai, kalau nggak sampai ngapain Nabi mengajarkan? Ngapain Allah mensyariatkan? Ya sampailah. Akibatnya orang itu diampuni dosanya. Jadi kita semuanya menyatakan doa kita kepada yang mati sampai. Lalu kenapa orang-orang nuduh kita menyatakan nggak sampai? Salah paham merekanya. Nah, yang kedua, mungkin yang dimaksud kalau kita baca Quran, lalu pahala baca Quran kita dihadiahkan kepada yang mati. Ini yang dibahas. Beda dengan doa kita untuk yang mati, diterima nggak? Ya diterimalah. Kalau doanya diterima oleh Allah, ada manfaat bagi yang mati. Ya. Makanya kita doakan orang-orang yang sudah wafat, orang tua kita, kakek nenek kita, sahabat, saudara, tetangga yang sudah mati, doakan. Sampai insya Allah. Kalau doa kita dikabul, ada efek kepada mereka. Ya. Nah, yang jadi masalah kalau kita baca Quran, ada pahala? Ada. Pahalanya dihadiahkan kepada si mayit. Kita tidak mempermasalahkannya. Mayoritas ulama menyatakan sampai. Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah menyusun menetapkan bab tersendiri dalam buku tersebut. Judulnya Ihda'us Thawab, menghadiahkan pahala. Ahlus Sunnah menyatakan sampai. Bacaan Quran sampai. Dalilnya banyak. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz itu ada satu bab ma yanfa'u lil mayit. Apa yang bermanfaat bagi mayit? Salah satunya adalah amalan orang yang masih hidup yang dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah mati. Di antaranya menghajikan orang tua, bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal, dan seterusnya sampai. Lalu kenapa kita dituduh tidak sampai? Karena mereka hanya dengar kabar dari orang, tidak pernah dengar kajian kita, ya. Sampai insya Allah. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tapi rajin sedekah? Apakah sedekahnya jadi amal soleh atau tidak? Kalau ikhlas jadi amal soleh. Menyelamatkan enggak dia? Nah, ketika sedekah ikhlas, dia berpahala. Ketika tidak sholat, tidak puasa, dia berdosa. Dosa jauh lebih besar daripada dosa membunuh, merampok, berjudi, berzina. Lebih besar tidak sholat, tidak saum. Jadi kalau dosa karena tidak sholat ditimbang beratnya luar biasa. Nah, nanti ditimbang pahala dengan dosa. Jadi ketika infak sedekah ada pahala. Ketika tidak sholat, tidak puasa, dosa ditimbang pasti lebih berat ke dosa. Karena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinuh fahuwa fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan kebaikannya, ada kebaikan sedekah tadi, ringan, yang lebih berat ke dosanya, tempat kembalinya ke neraka hawiyah, ya.
Lalu sedekahnya ada manfaat nggak? Ada, mengurangi azab. Mengurangi dosa. Kalau sholat enggak, puasa enggak, sedekah juga enggak, tambah parah dia ya. Manfaat ada, yaitu mengurangi kadar dosa, kadar azabnya. Dengan adanya pertanyaan tentang Rasulullah SAW di alam kubur, maka pentingkah kita untuk mempelajari sirah nabawiyah? Bukan penting, bingit penting. Penting banget ya, pelajari sirah nabawiyah ya. Bolehkah makan roti dan minum ketika kajian atau belajar? Kayaknya ini laporan ya, ada yang makan minum ketika belajar. Gak bagi-bagi. Kalau umpamanya tidak mengganggu dan itu maslahat bagi dia, umpamanya dia punya mah. Jadi harus ngemil dikit-dikit, sedikit telat, perih. Jadi harus minum, makan. Maslahat bagi dia. Kalau enggak madarat, maka boleh, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau memang adat, kebiasaan, adat kekurung keiga. Modus, saya kalau enggak makan minum enggak konsentrasi. Modus itu mah ya. Apakah jasad yang utuh bertahun-tahun di kuburan jadi jaminan selamat dari siksa? Mohon penjelasan tentang jasad yang utuh. Ada berapa nas orang-orang yang jasadnya utuh? Pertama, para nabi, para rasul. Karena Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi, para rasul. Kedua, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid utuh jasadnya. Tidak hancur oleh binatang-binatang tanah. Ya. Nah, coba selidiki, mungkin ini termasuk orang yang mati syahid tadi. Yang kita tidak tahu penyebabnya apa, tapi Allah yang lebih tahu. Mati tersenyum tanda husnul khotimah. Lalu kalau mati mengerikan, apakah tanda husnul khotimah? Mana dalilnya mati tersenyum tanda husnul khotimah? Tidak ada. Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz menjelaskan alamatu husnul khotimah, tanda-tanda husnul khotimah. Nggak ada di antara tersenyum ketika mati, ya nggak ada. Yang ada keringat di dahinya. Ya. Itu iya tandanya dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Lalu Imam Al-Qurtubi menjelaskan kenapa keringat bercucuran ketika mati itu tanda husnul khotimah. Pertama, hadis Nabi SAW menyatakan mautul mu'min birasil jabin. Kematian seorang mukmin dengan berkeringat pada dahinya. Diterangkan kenapa? Karena menahan penderitaan sakitnya ketika sakaratul maut. Sampai keringatnya keluar. Dan sakitnya sakaratul maut tanda digugurkannya dosa-dosa. Dan itu hanya orang mukmin. Orang kafir nggak akan berkeringat seperti itu. Adapun tersenyum dialami oleh orang kafir ya. Kata Imam Al-Qurtubi itu karena balasan Allah kepada orang kafir atas kebaikannya di dunia yang belum terbalas. Orang kafir berbuat kebaikan di dunia dibalas dengan dunia, dengan harta, kesehatan, kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, dan kesenangan lain. Kalau ada kebaikan orang kafir belum sempat terbalas, keburu mau mati. Dibalas dengan dientengkannya saat kematian. Tidak ada sakit, nyaman, tersenyum. Lalu mati dalam keadaan demikian disebut rest in peace, RIP.
istirahat dalam damai. Disangkanya istirahat di alam kubur, padahal babak belur. Jadi nggak ada ciri husnul khotimah itu tersenyum, nggak ada. Yang ada keringetan. Yang ada akhir ucapannya la ilaha illallah, yang seperti itu. Apabila orang tua, ayah dan ibu umpamanya sedang berada di alam sijin, tapi anak soleh yang di dunia terus mendoakan kedua orang tua, apakah kedua orang tua itu bisa dialihkan? Ya, doa dan kesolehan anak berpengaruh besar kepada orang tua di alam kubur dan di alam akhirat, ya. Doakan terus. Jangan sampai hanya 5 kali sehari mendoakan orang tua. Harus lebih, minimal 10 kali lah, 20 kali. Tidak hanya dalam sholat, di luar sholat. Sedang sholat, ya, sholat fardu, setelah sholat, sholat sunat, ya, ketika azan dan qomat, ya, angkat tangan kita, doakan orang tua. Pokoknya sesering mungkin. Kesolehan seorang anak diantara diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya, ya. Kurban atas nama almarhum Bapak. Misal niat keluarga almarhum Bapak Ahmad bin Sulaiman. Pertanyaan, apakah almarhum ibu anak dan anak-anaknya termasuk di dalamnya? Pertama, kalau kita mampu berkurban, wajib berkurban atas diri sendiri terlebih dahulu dan keluarga. Kepala keluarga cukup 1 kambing, itu berlaku untuk seluruh anggota keluarga. Walaupun anggota keluarganya 40, ada istrinya 4, masing-masing istri punya anak 10. Lebih dari 40. Cukup 1 kambing. Tapi yang terkena larangan gunting kuku hanya sang bapak saja, ya. Lalu dia punya budget lebih. Boleh dan bagus dia berkorban atas nama ayahnya. Nanti ibunya kena karena ibu tanggung jawab ayah juga. Sama ketika masih hidup juga demikian, ya. Nggak boleh tahun ini saya berkorban atas nama bapak, tahun kemarin atas nama ibu, tahun besok atas nama kakek. Dianya tidak. Dianya dulu. Saya mah sudah 5 tahun yang lalu. Kurban itu ibadah tahunan, bukan seumur hidup sekali. Setiap tahun mampu berkewajiban. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak berkurban, jauh-jauh dari tempat sholatku. Jadi tiap tahun. Nggak boleh digilir, tahun ini saya, tahun kemarin sudah ibu, tahun yang lalu sudah ayah, nanti tahun besok untuk kakek, tahun besok lagi untuk nenek, setelah itu untuk istri saya. Enggak, tiap tahun untuk dirinya. Kalau ada budget lebih silakan di kurban untuk yang lain, ya. Bau rokok ya, ngarokok ya, duka saha ya. Di masjid Masya Allah ngarokok. Mungkin di luar. Untuk kitab Ushulus Tsalatsah, siapakah penulis yang direkomendasikan sesuai Quran Sunnah? Ada banyak syarah kitab Ushulus Tsalatsah, semuanya direkomendasikan. Ada syarah Ushulus Tsalatsah susunan Syekh Al-Utsaimin, susunan Syekh Shalih Al-Fauzan, susunan Syekh bin Baz, susunan Syekh Jibrin. Itu semuanya bagus, saling melengkapi, ya, semuanya bagus. Dan sudah ada terjemahannya. Untuk bayi dan orang yang belum menerima dakwah Islam, apakah yang dimaksud adalah orang yang berada sebelum Rasul? Semua. Termasuk sekarang Rasul sudah wafat.
Tapi bayi kecil sudah meninggal. Sama, dia tidak punya dosa dan pendapat yang lebih kuat, bayi itu ke surga. Dan bisa menyelamatkan kedua orang tuanya ke surga. Nah, adapun orang gila sama seperti sekarang, Rasul sudah wafat. Tapi orang ini dari lahir sampai meninggal, autis umpamanya, idiot umpamanya, nggak bisa mikir, sama dengan bayi tadi. Tapi ada orang yang tidak gila, normal, dewasa, tapi belum tersentuh dakwah, umpamanya di pedalaman-pedalaman, di hutan-hutan, nggak ada internet ke sana, nggak ada media sosial ke sana, tidak ada yang dakwah ke sana, ya. Mereka di dunia dihukumi kafir. Adapun nasib mereka di akhirat terserah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi karena status di dunia mereka bukan muslim, walaupun belum terkena dakwah, maka berlaku hukum bersikap kepada orang kafir. Tidak boleh mendoakan mereka, memintakan ampun kepada mereka dan seterusnya. Tapi memvonis mereka pasti neraka tidak boleh karena belum datangnya dakwah. Wa ma mu'adzibina hatta nab'atsar rasula. Kami tidak akan mengazab siapapun sampai kami utus rasul kepada mereka. Ini belum diutus, ya, maka tidak akan diazab. Bagaimana nasibnya di akhirat? Itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, bagaimana jika dosa ghibah, adu domba sama saudara, apakah ketika meninggal sering istighfar akan terhapus dosanya? Kalau ghibah tidak cukup tobat, tapi harus kalau ghibahnya sampai kepada dia ngamuk-ngamuk, dia tahu kita menggibahinya, minta maaf, ralat gibahan kita. Kalau kita menggibahi dia di hadapan 5 orang, kumpulkan lagi 5 orang itu, ralat. Kemarin saya bilang si fulan jelek. Enggak sejelek itu, sayanya yang salah. Ralat. Kalau menggibahinya di media sosial, digibahi itu. Minta maaf karena itu terbuka, ya, dan ralat. Cabut, kemudian ralat. Seperti itu, taubat ghibah, kemudian doakan kebaikan bagi orang yang pernah kita gibahi. Kalau dia tahu kita menggibahinya. Kalau dia tidak tahu, apa perlu diberitahu? Jangan. Memberitahunya akan timbul madarat. Nanti dia ngamuk, marah, bertindak melebihi kegibahan kita kepada dia, bisa begitu. Jangan, tapi ralat gibahan kita, mintakan ampunan untuk dia, ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.